Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita telah menamatkan kitab Safinatun Najah di bidang fiqh, hari ini kita memasuki ilmu mustalah. Dimulai dari kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah, kitabnya Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahmatullah ta'ala alaih. Sebelum kita membahas tentang kitab ini, saya akan menjelaskan dulu alasan dibalik mengapa saya kemudian memilih pembahasan mustalah hadis setelah fiqh. Saya memulai channel ini Mata Naqra dimulai dari Arba'in Nawawi, itu alasannya adalah karena Arba'in Nawawi itu hampir menghimpun seluruh disiplin keilmuan di dalam Islam. Hadisnya ada, Qur'annya dimention, fiqhnya dimention, usulnya dimention, lughahnya sempat dimention di penjelasannya, dan rijalnya dimension, dan maksud saya kayak sirahnya dimension, tasawufnya dimension. Kayak saya merasa hadis tersebut sebagaimana pernyataan dari Imam Nawawi sendiri yang telah menghimpun banyak sekali bidang keilmuan di dalam kumpulan 40 hadis itu, maka saya memulainya dari Arba'in Nawawi. Kemudian setelah kita selesai dari Arba'in Nawawi, kita mulai dari Safinatun Najah di bidang fiqh. Kenapa saya mulai dari itu? Karena fikih merupakan sesuatu yang langsung bersentuhan dengan sehari-hari kita, ya. Jadi saya rasa perlu juga untuk diketahui oleh teman-teman sekalian. Dan fiqh, Safinatun Najah itu adalah yang paling basic. Ada yang lebih basic? Ada. Tapi saya sengaja mulai dari Safinatun Najah, sebagaimana banyak sekali pondok-pondok pesantren di Indonesia memulainya dengan itu. Sekarang saya mulai di bidang ilmu mustalah. Saya tahu sebagian besar dari teman-teman mengkritik pilihan saya yang memilih membahas tentang ilmu mustalah. Tapi saya rasa ini penting. Kenapa ini penting? Ilmu mustalah itu dibutuhkan di zaman di mana informasi tersebar begitu luas. Informasi persebaran hadis disebarkan di mana-mana. Hari ini teman-teman akan menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bla 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 bla. Kita nggak tahu kualitas hadis ini seperti apa. Apakah dia sahih? Apakah dia hasan? Apakah dia bisa diterima? Apakah dia tidak bisa diterima? Kita tahu itu dari mana? Tahu itu dari ilmu mustalah hadis. Makanya untuk melatih kritis teman-teman sekalian dan untuk melatih skeptisisme teman-teman sekalian dalam menerima hadis, saya rasa di zaman ini di mana informasi mengenai hadis itu bertebaran banyak, yuk kita bareng-bareng belajar ilmu mustalah hadis. Dan kitab yang saya pilih hari ini adalah Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis. Kaidah asas Al-Qawaid Al-Asasiyah fi di dalam ilmu mustalahil hadis. Mustalah hadis. Sebenarnya ini kan karangan As-Sayyid Muhammad ibn As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Karangan siapa? Karangan Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau punya satu kitab yang judulnya juga mirip dan juga terkenal, yaitu Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi usulil fiqh. Di dalam usul fiqh ada. Dan di tafsir pun ada. Jadi kenapa saya perlu jelaskan ini? Agar teman-teman misalnya nanti cari PDF-nya atau mungkin pengen beli kitabnya, teman-teman tidak ketukar dengan yang lain. Karena walaupun judulnya Al-Qawaid Al-Asasiyah, tapi kalian perlu cross-check. Nih, ini ya. Nih, fi ilmi mustalahil hadis. Awas, jangan sampai ketukar. Ingat ya, di bawahnya itu fi ilmi mustalahil hadis. Saya takut kalian beli kitab. Salah beli kitab. Itu yang saya khawatirkan. Kitab ini itu basic banget. Dan saya sengaja mulai dengan kitab ini selain karena Sayyid Muhammad itu muridnya di Indonesia banyak banget, dan sepertinya kita harus mulai dari karya beliau. Biasanya di Indonesia sendiri para mubtadi'in, para pemula itu diberikan beberapa alternatif pilihan kitab, seperti kitab Al-Baiquniyah, Nazam,
Itu juga bagus, tapi sebagian besar dari guru kami tidak menyarankan untuk mulai dari kitab itu. Ada yang menyarankan, sebagaimana guru kami, Syekh Adham, melarang kami untuk memulai dari Al-Baiquniyah. Saya juga pernah menonton klip dari Syekh Dadu yang juga melarang untuk memulai dari Al-Baiquniyah, karena memang tidak runtut. Maka, apakah saya tidak ingin mensyarah Al-Baiquniyah? Insya Allah, saya akan syarah nanti. Tapi, kita mulai dulu dari kitab ini. Agar teman-teman minimal ada tasawur, minimal teman-teman nanti ada gambaran untuk memahami bait-bait yang ada pada Baiquni nanti biidznillah ta'ala. Kitab ini literally basic, insya Allah teman-teman akan langsung paham. Teman-teman akan langsung paham. Kitab ini dikarang oleh siapa? Ta'lif ini karangan siapa? Karangan Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sanata 1423 Hijriyah. Beliau wafat pada 2004. Sosok yang fenomenal, kontroversial, dan produktif. Sosok yang begitu luar biasa, berada di Makkah, dan saya sendiri nyambung ke beliau lewat siapa? Lewat abi saya. Abi saya merupakan santri langsung beliau. Jadi abi saya dulu dari Madura nyampe ke Mekah, menemukan beberapa guru. Salah satu guru pertama beliau adalah Abu Ya Sayyid Muhammad. Awalnya abi saya masuk di dakhili, santri dakhili itu santri dalam. Kemudian setelah melewati beberapa masa, abi saya request untuk jadi santri khariji, untuk santri luar, agar bisa berguru kepada ulama yang lebih banyak. Akhirnya masuk ke Saulatiyah. Abi saya alhamdulillah masuk ke Saulatiyah, bertemu dan berjumpa dengan banyak sekali guru-guru lainnya. Akhirnya abi saya berguru juga ke Sayyid Muhammad, tapi tidak sebagai santri dalam, melainkan dari santri luar. Dan Sayyid Muhammad ini adalah sosok yang begitu luar biasa. Kita bahas dulu dari sisi akhlaknya. Akhlak beliau ini luar biasa, royal Pak, Bu, royal. Saya menemukan banyak sekali manusia-manusia yang mengaku diri mereka sebagai santrinya beliau. Ketika menceritakan kepada kami, mereka banyak menceritakan tentang sisi royalnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu kalau ada santri datang, duit. Ada santri gak punya, duit. Ada yang ini, duit. Dikasih. Alhamdulillah beliau Allah berikan rezeki. Tapi maksudnya rezeki itu juga dibagi-bagi gitu ke santri-santrinya. Ada orang, sosok yang mungkin beliau cintai, dikasih. Ada maaf-maaf orang buta, ya orang buta, dikasih. Pokoknya makanan. Abi saya itu kalau cerita gimana cara Sayyid Muhammad itu nge-treat santri-santrinya, saya kayak, oh ya, gitu. Karena keren banget. Dan satu karakteristik yang saya temukan, selalu saya temukan dari murid-murid beliau. Semua murid-murid Sayyid Muhammad merasa bahwa dirinya adalah santri terdekatnya. Abi saya kalau cerita tentang Sayyid Muhammad begini, Sayyid Muhammad. Kayak abi saya gitu yang paling dekat. Ketemu lagi satunya. Santri entah dari paman saya, entah dari orang lain, cerita. Dan semua seakan-akan bercerita, saya itu deket banget sama Sayyid Muhammad. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Sayyid Muhammad itu tidak membeda-bedakan santrinya. Semuanya diakuin, semuanya dideketin. Dan ini susah loh. Apalagi sudah jadi public figure, sudah jadi tokoh besar, dan memperlakukan semua orang di depannya sama. Ini adalah sifat kasih sayangnya beliau. Rahmatullah ta'ala alaih. Di samping itu, dari sisi keilmuan, beliau punya karya banyak, 50-an lebih kayaknya kitabnya beliau. Dari semua fan, insya Allah ada. Hampir, bukan semua. Hampir semua fan ada. Tafsir, usulut tafsir, aqidah, sirah, syama'il. Fiqh, ada nggak fiqh? Saya nggak tahu. Di bidang fikih ada atau nggak? Hadis, ada. Rudud, bantahan-bantahan, ada. Gitu teman-teman. Salah satu karya beliau yang fenomenal itu Mafahim, kitab Mafahim. Itu juga fenomenal. Ini juga fenomenal. Ada lagi yang sudah saya selesaikan juga ngaji sama Buya, itu kitab Al-Manhal Al-Latif. Sama di dalam ilmu mustalah, tapi level yang lebih tinggi sedikit. Alhamdulillah. Bersyukur sekali. Dan abi saya itu tidak hanya berguru kepada beliau, tapi juga berguru kepada salah satu guru beliau, yaitu Syekh Abdullah Lahji, dan beberapa guru yang lain. Syekh Abdullah Lahji, pengarang kitab Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Rahmatullah ta'ala alaih. Ya Rabb. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman sekalian, mungkin
privilege terbesar saya itu ketika banyak orang-orang bertanya, itu bukan harta, bukan popularitas, bukan ini itu. Tapi Allah memberikan saya, alhamdulillah, ini tahdits bi ni'mah, mohon maaf. Tapi saya ingin mencurahkan sedikit perasaan saya. Privilege terbesar saya adalah Allah memberikan saya sosok orang tua yang mau mendidik anaknya, sosok orang tua yang telah menimba ilmu dengan banyak sekali masyayikh yang alim. Kembali lagi ke cerita Sayyid Muhammad. Ini saya kalau bercerita tentang Sayyid Muhammad kayaknya gak bakalan ada habisnya. Karena rasanya antara saya dengan beliau itu dekat. Dekat dari mana? Dari semua kanan kiri saya. Kakak saya, paman saya, abi saya, keluarga saya itu semua santri beliau. Gimana saya gak banyak cerita? Dah. Begitu ya. Beliau ini fansnya banyak banget. Muhibbinya banyak banget. Begitu juga orang-orang yang benci beliau juga banyak. Hatersnya beliau banyak juga. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan ada tulisan atau ada ucapan yang tak baik tentang beliau, segera di skip. Oke? Di skip dulu. Saya khawatir teman-teman nanti ilmunya jadi gak berkah karena sudah mendengar yang tidak-tidak dan akhirnya muncul perasaan tak baik, muncul ucapan-ucapan buruk kepada beliau rahmatullah ta'ala alaihi. Fahimtum? Arju tadi. Sekalipun antum semua sebagian dari penonton ini memang tidak suka dengan beliau, minimal ini ilmunya ambil. Kalau Anda memang menganggap beliau ini sebagai orang sesat, ya sudah, ambil ilmu hadisnya. Tidak masalah, ya. Beliau As-Sayyid. Sayyid ini adalah julukan kepada keturunan Rasulullah. Sayyid Syarif Habib itu adalah julukan yang diberikan kepada keturunan Rasulullah. Beliau keturunan Rasulullah, tapi bukan dari Yaman Ba'alawi sebagaimana yang banyak di Indonesia. Nama beliau Muhammad. Nama ayahanda beliau siapa? Ibn putra As-Sayyid Alawi. Alawi ini ayahandanya beliau. Dan beliau ini yang menggantikan ayahandanya dan alim juga. Al-Maliki karena beliau bermadzhab Maliki. Al-Hasani karena beliau keturunan dari Sayyidina Hasan rahmatullah ta'ala alaih. Kita lanjut ke muqaddimahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Kok segala puji bagi Allah? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Sudah kita sempat bahas berkali-kali di episode-episode sebelumnya Safinah Arba'in bahwa sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman kalau terjemahan bahasa Indonesia artinya pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Apa membedakan antara Rahman dan Rahim? Kasih dan sayang. Biasanya jawaban orang, kalau kasih, kalau sayang. Enggak begitu cara jawabnya. Dari sisi agama, para ulama menyebutkan ada banyak sekali alasan mengapa Ar-Rahman kemudian didahulukan jadi Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahim berada di belakang Ar-Rahman? Apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pertama, Ar-Rahman, salah satu di antara sekian banyak maknanya ya. Ar-Rahman adalah kasih sayangnya Allah yang bersifat inklusif. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini pertama meliputi kasih sayangnya Allah yang ada di dunia dan ada yang di akhirat. Kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Jadi orang-orang kafir sekarang itu yang bisa makan, bisa tidur, bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Mereka mendapatkan kasih sayang bukan dari Allah, tapi bukan kasih sayang Ar-Rahim. Mereka mendapatkan kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman. Makna lain dari Ar-Rahman adalah nikmat Allah yang begitu besar. Nikmat Allah yang sifatnya gede. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayangnya Allah yang lebih eksklusif. Itu khusus di akhirat, khusus bagi umat Islam, khusus bagi orang-orang beriman. Dan dia disebut an-ni'am ad-daqiqah, yang sifatnya kasih sayang Allah berupa nikmat yang daqiq, dalam, detail, spesifik, kecil, detail lah bahasanya. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dengan ini sebagaimana
kitab-kitab atau para ulama memulai kitab-kitab mereka atau memulai ceramah-ceramah mereka. Karena apa? Karena mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar wa ghairu dzalik. Segala sesuatu apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tadi itu akan menjadi cacat, akan menjadi tidak sempurna, akan menjadi tidak baik, ini, begitu, dan seterusnya. Maka hendaknya kita memulai sesuatu dengan bismillah. Setelah itu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, setelah bismillah, biasanya hamdalah. Setelah hamdalah, salawat. Selalu begitu. Bismillah, hamdalah, salawat. Bismillah, hamdalah, salawat. Itu bagus. Itu adalah sebuah urutan yang bagus. Nah, segala puji bagi Allah. Itu juga ada hadisnya. Walaupun secara kualitas berada di bawah kualitas hadis yang tadi. Bahwa segala sesuatu apabila tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka sesuatu tadi itu menjadi cacat, menjadi tidak sempurna, menjadi kurang, dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sekarang kita memasuki salawatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada siapa? Kepada paling mulianya para utusan-utusan. Siapa? Nah, sebelum kita masuk itu, salawat ini sempat kita bahas kemarin. Salawat itu jamaknya salah. Apa arti salah? Salah itu artinya berbeda-beda berdasarkan POV-nya. Kalau salawatnya, salatnya berasal dari Allah, artinya itu adalah kasih sayang. Artinya itu adalah rahmat. Artinya itu adalah tsana, pujian. Kalau dari malaikat, artinya adalah istighfar. Kalau dari manusia, artinya adalah doa. Nah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada paling mulianya utusan-utusan. Siapa? Sayyidina, junjungan kita semua, pemimpin kita semua, Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud sebagai alun Nabi, keluarga Nabi? Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat alun Nabi, keluarga Nabi adalah seluruh pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam, semuanya itu adalah keluarga Nabi. Ada berpendapat yang dimaksud sebagai alun Nabi itu siapa? Keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ada yang menganggap bukan itu. Lebih spesifik lagi. Siapa? Ahlu baiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga dekatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Kok saya lupa jadinya. Istri beliau, keturunan beliau, dan seterusnya. Wasahbihi, dan sahabat-sahabat. Siapa sahabatnya? Kemarin kita sempat bahas. Sahabat Rasulullah, yaitu seorang mukmin yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ajma'in, seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelahnya adalah, nah, sekarang kita mulai masuk ke bab inti. Fahadhihi mabadi'u awwaliyah wa qawa'idu asasiyah. Ini adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang utama dan kaidah-kaidah yang asas, ya, kaidah-kaidah asas. Di mana? Fi mustalahil hadits syarif. Di dalam ilmu mustalah hadits asy-syarif yang mulia. Jadi yang akan kita bahas di sini basic, dasar, bersifat prinsipal yang harus teman-teman ketahui. Makanya insya Allah nanti gampang. Saya yakin gampang. Kalian jangan mengecilkan diri kalian, jangan merasa diri kalian nggak paham. Nggak, gampang. Literally segampang itu insya Allah. Ya, semangat. La budda minha likulli mubtadi'in fi hadzal fan. Di mana prinsip-prinsip tadi, mabadi' tadi, basic tadi itu harus diketahui dan dipahami oleh siapa? Bagi setiap mubtadi. Siapa mubtadi? Para pemula-pemula. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya belum pernah belajar ilmu hadits sehingga teman-teman disebut sebagai pemula. Pemula di mana? Fi hadzal fan. Pada pelajaran ini, pada disiplin keilmuan yang ini. Ala tariqatin sahlatin qaribah. Dengan cara yang mudah dan qaribah. Qaribah artinya dekat, yang mendekatkan menuju ke pemahaman. Atau bahasa lainnya sederhana. Dengan cara yang sederhana, mudah dan sederhana.
Wada'tuha lil mubtadi'ina min ikhwanina talabatil ilmi syarif. Aku persembahkan kitab ini, aku persembahkan mabadi ini, dasar-dasar ini kepada siapa? Kepada mubtadi'in, para pemula-pemula, min ikhwanina, dari saudara-saudara kita semua. Siapa? Talabatil ilmi syarif, penuntut ilmu. Dimaksud di sini ilmu syar'i, syarif yang mulia. Wahai para manusia-manusia sekalian, angkat kepala kalian karena kita akan mempelajari basic-basic keilmuan yang begitu mulia ini. As'alullah ta'ala an yanfa'a biha. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan dengannya sesuatu bermanfaat. Wa an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim. Dan aku meminta juga kepada Allah agar menjadikan amal-amal kita semua ikhlas. Hanya demi apa? Hanya demi wajahnya yang mulia, wajahnya yang mulia. Wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin. Dan agar Allah membukakan kepada kita semua pemahaman sebagaimana pembukaan yang telah diberikan kepada orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah, para aulia, para fuqaha, para ulama, sebagaimana pembukaan yang telah diberikan kepada mereka. Saya sempat bahaskan ya bahwa futuh dari Allah, pembukaan dari Allah adalah sesuatu yang diharap-harapkan bagi setiap penuntut ilmu. Anda mau ngaji ribuan tahun, Anda mau belajar 100 tahun, tapi Anda tidak mau untuk, atau bahasa lainnya, Anda belum diberikan futuh sama Allah, Anda gak akan pernah bisa untuk mengerti. Makanya banyak-banyak berdoa ini nih. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Atau ya Fattah. Ya. Atau dengan bahasa-bahasa yang mudah bagi teman-teman sekalian. Ya Allah, bukakanlah pemahaman untukku. Ya Allah, berikanlah futuh untukku. Futuh untuk apa? Futuh untuk menerima ilmumu. Karena, kembali ke bahasa tadi, kalau Allah belum mengizinkan kamu, belum memberikan futuh kepada kamu untuk mengerti, kamu gak akan pernah bisa mengerti. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salawat Allah dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita dan junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Katabahu, ditulis oleh As-Sayyid Muhammad ibn As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahmatullah ta'ala alaihi. Demikian pengenalan kitab, pengenalan muallif dan muqaddimahnya telah kita bahas. Besok atau di episode selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan materinya. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.